kawan Kaliber. Hari ini kita bertemu kembali di bukan di offline ya, tapi online lagi bersama saya Edi Wahyudi dan pengamat sosial politik kita Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi, juga kawan Kaliber semua yang tercinta di mana-mana berada. Hari ini hari Selasa, kita jumpa lagi untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini dari media-media mainstream tentang kondisi perpolitikan Indonesia, kondisi Indonesia, dan kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bagaimana pendidikan politik yang baik, bermartabat, dan penuh etika. Ya, ini masih masih soal Pilkada Jakarta, tapi masih ada sisa-sisa rasa di Pilpres kemarin ini. Apa tuh, Mas? Rasa apa? Rasa kekhawatiran, nah, kekhawatirannya Pak Anies Baswedan. Oke. Saya bacakan dari kompas.com. Anies ungkap kekhawatirannya mau maju pilkada. Titik dua, pilpres kemarin baik-baik enggak? Capres nomor Capres nomor urut 1 sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkapkan kekhawatirannya saat didorong oleh warga Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies khawatir jika lawan dalam kontestasi pilkada nanti menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai oleh lawannya di Pilpres 2024 kemarin. Hanya saja Anies tidak merinci lebih jauh perihal cara lawan tersebut. Hal itu Anies sampaikan saat menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi dengan PKL dan warga kampung jaringan rakyat miskin kota di Muara Baru hari Minggu kemarin. Saya begini Ibu sekalian, kemarin sudah ngerasain belum Pilpres kemarin? Baik-baik enggak? Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai, kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan, kata Anies. Lawan, seru warga. Siap, tanya Anies. Siap, jawab warga. Benar, sanggup? Tanya Anies lagi. Benar, jawab warga meyakinkan Anies. Anies menegaskan dirinya mempertimbangkan maju Pilkada DKI Jakarta 2024 secara serius. Apalagi, kata dia, jaringan rakyat miskin kota sudah menyiapkan aspirasi mereka. Saya akan amat serius mempertimbangkannya. Bismillah, kita tunggu waktunya, kata Anies. Hanya saja Anies ingin pada warga untuk membangun suasana pilkada yang tenang, teduh, damai, dan jujur. Dirinya tidak ingin sebuah pemilu dikatakan tenang dan teduh, tapi ternyata sebenarnya tidak jujur. Karena kalau ada kejujuran, insya Allah bisa didorong perubahan. Kita perlu jaga sama-sama. Jadi ini saya datang ke kampung Marlina ini, rasanya dapat semangat baru di tempat ini. Rasanya dapat energi baru di tempat ini. Ketemu sama teman-teman lama dan insya Allah kita akan terus bekerja bersama ke depannya. Jadi masih membekas kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres kemarin. Ya, kalau saya menganalisa ada pesan-pesan tersembunyi dari Mas Anies tentang apa yang disampaikan ini. Dan saya juga kembali ingat apa yang pernah disampaikan almarhum Gus Dur, Mas. Saya ingat waktu itu beliau menyampaikan pas lagi di acara Kick Andy, waktu beliau diwawancara oleh Andi Noya ya. Beliau mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang penakut. Ya kan? Waktu beliau dulu dilengsarkan itu, eh, beliau bercerita kan prosesnya bagaimana. Beliau tidak ada dendam, beliau tidak punya punya apa ya rasa sedih atau ini buat buat almarhum Gus Dur kan yang namanya jabatan itu bukan sesuatu yang dicari tapi sebuah amanah kan begitu. Nah, kenapa almarhum Gus Dur mengatakan bangsa ini bangsa yang penakut? Karena memang faktanya bangsa ini tidak berani untuk berjuang demi kebenaran. Ya kan? Lebih banyak bersembunyi, lebih banyak menunggu, artinya betul-betul menjadi bangsa yang ikut saja dengan apa yang terjadi. Termasuk berhubungan dengan Pilpres kemarin kan. Kita bisa lihat
Di Jakarta saja, seorang Anies Baswedan kalah loh dengan pasangan 02, walaupun tipis ya. Tapi faktanya adalah di Jakarta beliau kalah. Nah, kalahnya kenapa? Ya kalau kita melihat hasil sidang di MK, ya memang ada gelontoran bansos yang luar biasa besar. Ada mobilisasi dari para aparat, bahkan kalau di Jakarta itu PJ gubernurnya juga memberikan bansos dengan tas yang warnanya warna ungu-ungu sesuai dengan warna salah satu paslon. Dan kalau kita dengar juga di MK kan banyak sekali aparat negara yang betul-betul turun untuk memastikan memenangkan salah satu paslon. Ini fakta yang terjadi. Ini bukan saya ngomong, tapi hasil persidangan di MK, apa yang disampaikan oleh para hakim, 3 hakim yang dissenting opinion. Intinya hal tersebut terjadi. Nah, ini yang kita harus berpikir ulang. Ada orang-orang seperti Mas Anies Baswedan yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat ini memang mau diperjuangkan? Artinya rakyat sendiri juga harus ikut berjuang. Jangan hanya mau terima enaknya saja kan. Artinya dikasih bansos ya terima, terus disuruh milih si paslon tertentu ya terima saja. Tapi dalam hatinya ingin diperjuangkan, merasa kalau saat ini kehidupan itu susah, biaya mahal, ya kan? Ini sekarang ini yang lagi rame biaya kuliah itu sangat tidak terjangkau. Sebentar lagi BBM Pertalite juga akan di-stop, digantikan oleh pasti BBM baru yang lebih mahal, sehingga subsidi BBM itu berkurang kan. Dan kita memang melihat hutang negara kita semakin banyak, artinya betul-betul ada tekanan-tekanan ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, tapi faktanya mereka yang diperjuangkan tidak ingin ikut berjuang. Ini kan sebetulnya pesan tersirat yang disampaikan oleh Mas Anies. Bagaimana dengan Pilpres kemarin? Dan para relawan ini mendorong Pak Anies maju lagi. Kan sama aja sebenarnya bertanya, loh saya disuruh maju lagi tapi rakyat Jakarta malah nggak milih saya. Kan sebenarnya begitu kan. Yang tersiratnya kan begitu. Gimana saya mau maju, tapi kemarin di Pilpres kemarin di Jakarta saja saya tidak dimenangkan oleh rakyat Jakarta. Kalau memang apa yang saya lakukan dianggap baik, memang berhasil, kan itu indikatornya. Nah ini yang sebetulnya ditakutkan termasuk sebagian relawan yang tidak ingin Mas Anies maju lagi di Pilgub. Kenapa? Karena kami ini juga banyak yang melihat kalau namanya Anies Baswedan yang muncul, itu menimbulkan entah ketakutan, entah eh, dendam, entah apa dari pihak-pihak tertentu sehingga akan melakukan berbagai macam cara untuk menjegal. Apapun akan dilakukan. Pokoknya kalau nama Anies jangan sampai jadi deh. Gitu. Jadi bagaimana kita gergaji dulu. Itu ada upaya seperti itu. Nah kalau itu terjadi di Jakarta dan di Pilgub nanti misalnya Mas Anies maju lagi dengan cara-cara yang boleh dikatakan tidak jujur, tidak adil ya, seperti yang disampaikan para hakim MK itu terjadi dan akhirnya kalah, itu habis karir politiknya Mas Anies akan habis. Padahal kita masih berharap ada pemimpin yang secakap beliau, punya kompetensi, punya kemampuan seperti beliau untuk memimpin Indonesia di tahun 2029. Kalau sudah dihabisi kan ya betul-betul
kita nggak punya lagi figur saat ini ya, figur yang betul-betul punya kemampuan lah untuk membuat perubahan yang nyata. Kan saya juga sering mengatakan apa yang dilakukan Mas Anies itu terlepas kalau kita lihat komentar-komentar di channel kita ini kan juga banyak yang negatif ya tentang hanya bisa berkata-kata lah kan gitu. DP 0% gagal lah, apa gagal lah kan. Tapi kalau mau kita bandingkan dengan pemimpin yang lain atau calon pemimpin yang lain, yang paling punya karya nyata ya hanya Anies Baswedan. Yang mendapatkan berulang kali penghargaan internasional, artinya bukan penghargaan yang bisa dibeli, yang bisa direkayasa, itu hanya Anies Baswedan. Artinya karyanya beliau memang diakui oleh dunia internasional. Itu fakta, ya kan? Kampung Akuarium berulang kali memenangkan penghargaan internasional. Tebet Eco Park itu demikian. Bagaimana Mas Anies mampu mengintegrasikan transportasi dengan Jaklingko itu kan itu luar biasa, Mas. Kemarin waktu kita ngobrol dengan Bang Ges juga sebagai anak Jakarta itu dia juga kagum bagaimana caranya seorang Anies Baswedan bisa menyatukan para pengusaha-pengusaha Metro Mini, Kopaja, angkot, mikrolet, ya kan? Itu mau terus tergabung dalam Jaklingko. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, nggak mudah itu. Kalau mudah kan pasti bisa dilakukan di daerah lain. Seluruh Indonesia cuma hanya Indonesia yang bisa menyatukan pengusaha-pengusaha transportasi itu untuk betul-betul masuk ke dalam sistem dan nggak ada paksaan kan, itu nggak ada resistensi yang betul-betul Pak Anies menggunakan kekuasaan gitu enggak, tapi kan justru beliau menggunakan dialog, termasuk terbangunnya rumah-rumah ibadah eh, minoritas ya kan gitu yang selama ini tidak mendapatkan izin dari warga setempat. Begitu Mas Anies ada, bisa terbangun itu rumah-rumah ibadah, ya, gereja dan lain sebagainya. Artinya beliau adil untuk semua lah. Nah ini yang kalau kita mau jujur secara objektif, ya silakan membandingkan itu, ya kan? Betul-betul secara objektif loh, bukan bukan subjektif, bukan karena bencinya. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak orang benci sama Anies Baswedan. Gitu. Itu ya termasuk waktu saya mendeklarasikan diri sebagai apa relawan Anies Baswedan itu termasuk bully-buliannya itu tiap hari kan. Padahal saya sudah mempertimbangkan mana yang terbaik, makanya saya dukung kan. Ya. Nah Tapi itu yang sayangnya masyarakat kita ini lebih butuh kenyang daripada program-program dari calon pemimpin mereka kan. Mereka lebih butuh nasi daripada narasi, kayak gitu Mas. ya apa ya kalau masalah butuh semua orang pasti butuh kan. Tetapi apakah memang butuhnya itu kondisinya memang diarahkan orang menjadi bergantung, kan? Atau memang kondisinya secara faktual itu memang kayak misalnya Mas, kayak zaman COVID kemarin. Itu kan bukan sesuatu yang direkayasa, tapi memang ada sebuah kejadian yang membuat ekonomi jatuh, kan? Nah, tapi masyarakat yang mendapatkan bansos-bansos ini, apakah memang selama ini didorong untuk menjadi masyarakat yang mandiri, masyarakat yang produktif, yang terbuka lapangan kerjanya, sehingga mereka eh, jadi cara pandang gini, Mas, untuk mesejahterakan rakyat itu kan ada dua cara. Satu, anggaran negara ini dipakai supaya ekosistem perekonomiannya itu berkembang. Jadi ada lapangan pekerjaan, dengan adanya lapangan pekerjaan yang terbuka, masyarakat punya penghasilan,
penghasilannya dipakai untuk berbelanja, jadi itu muter, ya kan? Itu muter. Jadi anggaran APBN-nya itu dipakai untuk menghidupkan ekosistem. Nah, kalau masyarakatnya itu produktif seperti ini, dia punya penghasilan yang baik, maka nggak perlu dikasih bansos karena mereka punya penghasilan yang baik. Jadi anggaran negaranya dipakai untuk membangun ekonomi. Nah, tetapi polanya presiden sekarang kan berbeda. Justru APBN yang bahkan ngambil dari hutang langsung dipakai buat bansos. Akhirnya masyarakat itu menjadi bukan masyarakat yang mandiri, tapi masyarakat yang bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah ini. Habisnya di situ. Perekonomiannya tidak terbangun, ya kan? Makanya stuck kan di 5% terus, padahal targetnya 7%. Ini selalu 5% aja, kita juga menyaksikan angkanya apakah betul 5% pertumbuhan ekonomi. Sedangkan uang kuliah naiknya 500%, nih kan gila kan. Pertumbuhan ekonominya 5%, UKT-nya naiknya 500%. Ini yang Nah disebut ini dengan yang roket itu, Mas. ya, roket ya kan. Ya, Nah itu yang bagaimana Mas Anies itu melihat pola yang berbeda dalam mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat itu jangan dikasih ikan. Sekarang kan dikasih ikan. Tapi rakyat itu dikasih kail, dikasih pancing, dan diajari caranya mancing yang benar. Sehingga ikannya dia bisa dapat sendiri. Anggaran APBN tuh dipakai buat beli pancingnya, buat ngajarin mancingnya, kan gitu. Itu bagaimana seorang Anies Baswedan berpikir. Nah, sedangkan punya pola yang berbeda pemerintah yang sekarang. Udah langsung kasih ikannya aja. Nah, itu sebetulnya juga tidak sama dengan konsepnya Bung Karno dulu dengan bicara tentang masyarakat yang mandiri, berdikari. Itu inginnya betul-betul kita tidak bergantung. Ini kan ya bergantungnya pun kebangetan kan gitu. Kemarin saya juga baca berita ternyata Indonesia itu bergantung terhadap impor bawang putih dan cabai dari Singapura. Itu saya bingung karena berapa kali ke Singapura nggak pernah ngelihat ada kebun cabai maupun kebun bawang putih di Singapura, tapi kita bisa bergantung sama Singapura untuk bawang putih dan cabai ini. Ya, itulah ya, paradoksnya Indonesia. ya. Nah, kembali lagi pada minat Mas Anies Baswedan untuk maju di pilkada ini baru kalau kita kutip dari pemberitaan tadi itu sangat-sangat serius untuk mempertimbangkan gitu ya. Belum sangat serius untuk maju, tapi sangat Hmm. serius untuk mempertimbangkan. Jadi kawan kaliber jangan salah tafsir. Kita baca letterlek saja ini sangat serius untuk mempertimbangkan apa sisi positif dan negatifnya, sisi baik dan buruknya jika Pak Anies Baswedan maju sebagai Gubernur Jakarta lagi. Gitu. Ya Ada tanggapan soal ini, Mas? justru kawan kaliber yang harus nulis di komentar apakah akan Ya, mendukung seorang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta atau lebih baik ya tadi jangan maju dulu karena pasti akan digergaji, pasti akan dilawan habis-habisan supaya karir politiknya segera berhenti. Karena mereka juga nggak mau 2029 Anies Baswedan muncul lagi kan. Mereka-mereka yang punya pandangan berbeda ini. Nah itu yang harus semua pendukungnya Anies Baswedan juga mempertimbangkan itu. ya. Nah Jadi silakan kawan kaliber, memberikan komentarnya. ya, sertakan komentar Anda. Perlu tidaknya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilkada Jakarta dengan alasannya. Ini akan menjadi diskusi seru di kolom komentar kita. Terima kasih Mas Indra Karismiaji. Terima kasih kawan kaliber Anda sudah setia bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.